Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Saya kira memang nggak pakai. Nggak saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis yang insyaallah penuh dengan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan bersama-sama sedianya nanti mudah-mudahan bisa disetujui, yaitu saya akan membersamai dengan semuanya untuk 2 pekan sekali ya, setiap Ahad ganjil ya, Ahad ganjil, supaya kemudian kita mempunyai target yang terukur dan jelas. Maka saya buat model seperti bedah buku atau bedah kitab. Kitab ini kitab yang yang tipis, yang kecil. Maksud saya supaya kita bisa kemudian nanti menamatkan atau menyelesaikan kitab kecil ini. Ini kitab yang judulnya Tazkiyatun Nufus, yaitu mensucikan jiwa, yang ditaklif atau disusun oleh Dr. Ahmad Farid. Dia ulama dari Saudi yang konsentrasinya adalah berkaitan dengan tazkiyah, yaitu mensucikan jiwa. Meskipun nanti tidak persis semua yang ada dalam kitab itu kita bahas, tapi sebagian besar dari apa yang akan kita bahas ada dalam kitab ini. Kitab ini sudah terbit di beberapa penerbit dengan bermacam-macam. Kalau yang di Indonesia yang banyak itu ini, mungkin nanti bisa pesan saya tidak tahu kalau di mana, karena tentu saya dapatkan di Solo. Mungkin nanti bisa tanya-tanya ke Pak Yakub bagaimana, barangkali bisa. Maksud saya, alangkah baiknya kalau kita mempunyai buku ini untuk nanti kemudian bisa kita pelajari bersama-sama. Baik ya mas kalian, kitab Tazkiyatun Nufus ini diawali dengan pembahasan mengenai al-ikhlas wal mutaba'ah ya. Al-ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah ini maksudnya adalah ittiba, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi di antara kitab Tazkiyatun Nufus itu yang menurut saya istimewa di dalam kitab kecil ini adalah bahwa untuk mengawali pembahasan tentang sucinya jiwa seseorang, bersihnya jiwa seseorang itu ternyata oleh beliau itu ukurannya dibuat yang mudah. Jadi kalau kita pengen tahu adakah atau seberapa jiwa kita ini bersih atau suci, itu tergantung kepada 2 hal ini. Yang pertama, tingkat keikhlasan kita.
Yang kedua, tingkat ittiba kita kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah ukurannya. Seberapa kita ini bisa meningkatkan kualitas keikhlasan kita, dan seberapa kita bisa ittiba kepada Kanjeng Nabi, itulah yang menjadi ukuran kebersihan atau kesucian jiwa kita. Sehingga ini menjadi milik kita semuanya. Semua kita bisa untuk menggapainya. Semua kita bisa untuk mendapatkannya sesuai dengan kadar kita masing-masing. Nah, jemaah sekalian, kita dapati bahwa di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW ternyata bahwa al-ikhlas wal mutaba'ah, itu keikhlasan dan ittiba Kanjeng Nabi itu merupakan syartan liqabulil amal, merupakan dua syarat diterimanya amal kita. Ini ada ungkapan yang menurut saya sangat jelas, ya. Jadi la yaqbalullahu azza wa jalla amalan min al-a'mal hatta yatawaffara fihi syaratan. Jadi tidak akan Allah Subhanahu wa taala itu menerima amal kita dari semua amal yang kita miliki kecuali apabila memenuhi dua syarat ini. Ya, ini mungkin kedengarannya sudah klise, sudah lama kita mendengarnya, tapi tetap harus kita ingatkan terus. Karena apa jemaah? Karena sebenarnya setiap kita ini, semua manusia, apalagi kaum muslimin, itu sejak dia itu bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu tidak pernah lepas dari amal. Tidak pernah lepas dari amal. Coba kita renungkan, apa ada waktu yang kita miliki dari 24 jam itu yang tidak ada hubungannya dengan amal? Semuanya ada hubungannya dengan amal. Apakah itu amal yang soleh atau amal ghairu soleh? Apakah dia amal jawari, amal fisik kita, ataukah amal batin? Semua pasti tidak pernah lepas dari amal. Walaupun kita bilang, saya sedikit amalnya, sedikit amal namanya juga beramal juga. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan tidak beramal itu namanya juga beramal, yaitu amal. Misalnya disebutkan tentang dilaknatnya bangsa Bani Israel. Itu karena apa? Karena kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Karena mereka itu mendiamkan, membiarkan kemungkaran terjadi. Jadi tidak beramal itu sama dengan beramal. Makanya kemudian Allah nyatakan labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh amat buruk apa yang mereka kerjakan. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah tidak mengerjakan apa-apa. Jadi tidak mengerjakan sesuatu itu juga bagian dari pekerjaan. Oleh karena jamaah sekalian, kita jangan meremehkan tema ini, ya, tema tentang syarat diterimanya amal. Karena setiap menit, setiap detik kita ini pasti beramal. Makanya kembali kepada tema kita tadi, itu tasfiyatun nafs, itu dia itu sangat berkaitan dengan tingkat keikhlasan dan seberapa kita bisa ittiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau diperinci, fal awal yang pertama huwal ikhlas. Jadi syarat pertama dari diterimanya amal adalah keikhlasan. Dan ikhlas ini jamaah sekalian, wa huwa syartul batin. Dia merupakan syarat yang adanya di dalam hati kita, dalam batin kita. Jadi syarat batin itu adalah ikhlas. Syarat yang kedua, watsani huwa mutaba'atu sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun syarat yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syaratu adz-dzahir, dan dia merupakan syarat zahir. Jadi
ada dua syarat, satunya syarat batin, satunya syarat zahir. Jadi zahir dan batin. Nah, inilah yang terkadang kita ini, ya namanya saking semangatnya kita dalam beragama, ini kadang-kadang kita ini kebablasan untuk dua-duanya. Ya. Ada yang mengejar keikhlasan sampai dia itu melupakan etibanya dengan mengatakan yang penting ikhlas kan pasti baik, pasti diterima. Ada juga yang kebalikannya, yang dikejar apa? Etibanya. Terus dikejar pokoknya harus persis sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, kemudian melupakan amal batinnya. Ya. Jadi inilah yang memang kita ini pekerjaan kaum muslimin pekerjaan yang lumayan kompleks, karena tidak boleh kita ini hulu atau tasyaddud. Tidak boleh kita ini hanya fokus pada satu titik saja. Harus tawazun, harus seimbang. Zahir batin harus seimbang. Ya. Kedua-duanya harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, maka wa ala hadzal makna, dengan pengertian seperti itu, yaitu pengertian bahwa amal itu diterima kalau memenuhi dua hal tadi itu, yaitu amal batin dan amal zahir itu, maka kitabullah al-munazzal wa sunnatin nabi al-mursal sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi inilah yang kalau kita ingin mengetahui bahwa dasar dari pernyataan yang tadi itu adalah diantaranya ayat ini, surah Al-Mulk ayat yang ke-2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk Allah menguji kalian, ayyukum, mana di antara kalian, ahsanu amala, yang terbagus amalnya. Ya. Nah, berkaitan dengan ayat ini, ya, maka Al-Fudail Ibn Iyad mengatakan begini. Dia katakan, jadi yang namanya ikhlas dan shawab, ya, atau mutaba'ah itu, dia katakan huwa akhlasahu, yang namanya ikhlas atau ahsanu amala itu adalah mengikhlaskan amalnya. Maksudnya apa? Idza kana khalisan walam yakun shawaban lam yuqbal. Jadi kalau misalnya ada orang itu bisa mengikhlaskan dirinya di dalam beramal, tapi amalnya itu lam yakun shawaban, amalnya itu tidak shawab. Shawab artinya tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, lam yuqbal, maka tidak akan diterima. Sebaliknya, beliau sampaikan, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, kalaupun misalnya yang kita lakukan adalah amal itu sudah benar, sudah sesuai dengan tuntunan, tapi lam yakun khalisan, tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, juga tidak diterima. Jadi sama posisinya. Inilah yang menurut saya pekerjaan yang tidak ringan, ya, tidak ringan. Oleh karenanya di tengah-tengah rojak kita, berharap kita akan diterimanya amal kita, kita juga harus khauf, kita juga harus mengkhawatirkan, adakah amal kita itu sudah kita jalankan dengan penuh keikhlasan, ataukah sudahkah keikhlasan yang kita miliki kalau misalnya Allah berikan itu juga diwujudkan dalam bentuk amal yang shawab,
amal yang benar. Nah, sejalan dengan pernyataan dari Al-Fudail bin Iyad ini adalah surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah nyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, "Falyamal amalan shalihan." Hendaklah dia itu beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Dan janganlah dia itu menyekutukan dalam beribadah itu kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun jua. Jadi ini dua syarat sudah masuk dalam surah Kahfi ini. Yang pertama, falyamal amalan shalihan, yaitu amal soleh, kemudian la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Ini yang dimaksud dengan bahwa tadi itu pernyataan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya amal soleh itu, fal amalus soleh disebut sebagai amal yang soleh itu manakala al-muwafiq li sunnati, jadi dia itu sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi namanya amal soleh itu definisinya bukan perasaan kita, bukan perkiraan kita, tapi adalah harus muwafiq li sunnati, harus sesuai dengan sunnah Nabi. Meskipun nanti pembahasannya juga panjang. Apa makna muwafiq itu? Maksudnya sesuai itu apakah harus hanya yang Rasulullah lakukan, ataukah yang tidak pernah, mungkin tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Rasulullah tapi sesuai, maksudnya sejalan atau tidak bertentangan, bersesuaian. Itu panjang pembahasannya, nanti mungkin dalam kajian dalam bidang yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa atamus syirki, adapun tidak syirik itu huwa al-ikhlas, itulah keikhlasan. Jadi kalau kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah nyatakan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, dan siapakah yang lebih bagus dinnya dari orang yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, kemudian dia itu berbuat kebaikan. Ini surah An-Nisa ayat yang ke-125. Nah, maka penjelasan dari ayat ini, fa islamul wajhi, adapun yang namanya yaitu aslama wajhahu itu, itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya keikhlasan. Wal ihsan, karena disebutkan ayat tadi wa huwa muhsin, itu artinya berbuat ihsan. Yang namanya ihsan itu adalah mutaba'ah sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti ittiba sunnah Nabi, itulah bukti keihsanan seseorang di dalam beramal. Ya, ini kalau menurut saya sangat sederhana, sangat mudah kita pahami. Ya, kenapa kita kalau misalnya misalnya saya sampaikan, kalau ditanya bangsa Indonesia yang sebagian besarnya umat Islam, sekarang berapa persen sekarang? 85% lagi ya. Itu kaum muslimin. Kalau kemudian kira-kira kita ditanya seberapa tingkat dari kebersihan hati, kesucian jiwa kaum muslimin,
yang mana kalau dikatakan jiwa itu sudah suci, sudah bersih, itu nanti menjalar di dalam aktivitas sehari-hari, di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam kehidupan kenegaraan, pemerintahan, pasti juga akan bersih, akan suci. Kira-kira berapa persen di kalangan kaum muslimin atau yang mengaku sebagai seorang muslim yang betul-betul memperhatikan dua aspek atau dua syarat ini? Kalau kira-kira begini, kalau kira-kira ini, walaupun saya juga belum sensus, kira-kira yang sudah sepakat itu yang pertama saja, yang mudah orang untuk menerima itu yang pertama, yaitu apa? Keikhlasan. Saya kira semua orang, bahkan yang non muslim pun kalau ditanya tentang tema ikhlas pasti setuju. Kalau berbuat sesuatu itu yang ikhlas. Bahkan kementerian kita kan ada yang slogannya apa? Ikhlas beramal. Nah gitu. Kan ada begitu. Jadi tema ikhlas itu tema yang mudah diterima. Nah yang berat itu yang kedua ini, yang tidak mudah. Yang berat itu kalau sudah masuk yang kedua. Karena kalau yang pertama ini, mohon maaf, kejawen pun masuk. Ya, aliran yang eling-eling itu juga masuk. Kalau ditanya, ini aliran ini kita tuh yang penting eling maring Gusti Allah. Terus kalau tidak sholat, ya kan yang penting eling. Nah, gitu. Terus kalau pagi atau siang makan enggak? Ya makan, kok enggak eling aja. Nah ini ada yang bertanya gitu. Ya. Jadi kalau sudah bicara mengenai ikhlas itu mudah. Termasuk maksudnya apa, definisinya apa, ya. Yang benar bagaimana itu insya Allah tidak mudah, tidak sulit bagi kaum muslimin. Tapi sudah masuk yang kedua, yaitu mutaba'ah sunnah. Inilah yang berat. Ya. Yang tidak mudah itu kalau masuknya tema tentang kesucian, kebersihan jiwa itu dikaitkan dengan etiba atau mutaba'ah itu. Betul-betul tidak mudah. Bahkan mungkin akan ditentang. Ya. Kenapa harus seperti itu? Ya. Kenapa harus untuk diterimanya amal harus betul-betul sesuai sejalan dengan perintah atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pekerjaan kita, masih sangat panjang, ya, pekerjaan kaum muslimin. Nah, jemaah sekalian, kita lanjutkan untuk kita lebih perdalam apa itu al-ikhlas. Ya, karena ini tema yang paling penting, ya, sebelum segala sesuatunya adalah membicarakan mengenai ikhlas itu sendiri. Jadi yang namanya ikhlas itu huwa tajridu qasdit taqarrub ilallahi azza wa jalla. Yang namanya ikhlas itu adalah memurnikan qasdunya. Qasdu itu sama dengan niat, sama dengan maksud, sama dengan motivasi, sama dengan kerentek. Kalau bahasa Jawanya kerentek. Kalau bahasa Maduranya apa? Kerentek tak? Ya. Jadi tajrid itu maksudnya memurnikan, mengarahkan semua amalnya itu adalah dimaksudkan untuk taqarrub ilallah. Jadi coba kita bayangkan kira-kira mana amal-amal yang pantas untuk kita sebut kalau kita katakan ini dalam rangka untuk taqarrub ilallah. Kira-kira yang mana? Mana-mana yang kira-kira tidak pantas untuk kita sebut ini untuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan saja, nanti akan terpilah dengan sendirinya. Oh, kalau yang ini malu kita kalau kita disebut sebagai bagian dari taqarrub ilallah. Ini sangat bagus untuk masuk dalam taqarrub ilallah. Hati kita pasti akan bisa memilah ini. Semakin kita mendalami agama ini, semakin kita bisa akan memilah.
Meskipun mungkin masuk urusan fikih, itu ada masuk hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu hukum fikihnya. Tapi kalau kita sudah menggunakan pendekatan ikhlas, itu artinya mengarah kepada seberapa yang kira-kira bisa masuk ke dalam kategori taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita bisa dapati. Mungkin walaupun perkara itu mubah, belum perkara itu makruh, kita mungkin akan merasa malu untuk melakukannya. Karena apa? Karena ternyata kalau dikaitkan dengan taqarrub itu tidak nyambung. Ya. Ini misalnya, mohon maaf saya contohkan yang agak sensitif, tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Tujuannya untuk menasihati. Kan kalau kita mau taqarrub itu kan biasanya kita awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan sesuatu. Dan ini kan ada yang sensitif. Misalnya apa? Urusan merokok. Ini misalnya. Merokok itu kan tidak ada yang bilang mubah, tidak ada. Yang paling ringan itu kan disebut dengan makruh. Ada juga yang mengharamkan. Nah, coba kalau kita pengen tahu ukurannya untuk taqarrub itu, kita kita timbang. Ini kira-kira pantas nggak disebut dengan merokok itu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Misalnya apa? Kita ambil rokok dari paknya itu dan kita masukkan sini, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Kira-kira bagaimana? Itu maksud saya. Jadi taqarrub Allah itu sebenarnya hati kita itu bisa milah-milah itu. Oh, ini pantas, ini tidak pantas. Walaupun mungkin dikaji oleh ahli fikih itu ini mubah, ini bahkan mungkin bilang wajib. Ada yang mengatakan ini kita tuh membantu program pemerintah. Untuk apa? Untuk supaya semua hal yang makruh itu dibakar semuanya. Nah, gitu kan? Cuma bakarnya pelan-pelan katanya gitu. Tiap satu saunting rokok dibakar pelan-pelan. Ini namanya kan membantu untuk memusnahkan rokok, katanya begitu. Di satu-satu. Jadi perokok itu juga namanya berpartisipasi di dalam membasmi atau menghilangkan, menghabiskan sesuatu yang dimakruhkan. Cuma pelan-pelan, satu-satu. Katanya begitu. Juga kalian membantu program pemerintah untuk apa? Untuk supaya lapangan pekerjaan. Ya. Karena kalau kita tidak merokok nanti terus tutup nanti pabrik rokoknya. Gitu. Yang kasihan. Nah, gitu. Jadi sudah kemana-mana itu. Dalilnya kemana-mana. Nah, coba kita pendekatan tazkiyah. Itu saya kira mudah. Nanti jenengan akan mudah memetakan itu, tidak usah kita pakai hukum fikih, itu akan bisa. Misalnya begini, contoh lainnya. Tapi ini maksudnya bukan berarti saya sudah, Pak. Ini maksudnya untuk kita bersama-sama lah. Misalnya begini. Kita karena kerja seharian, sampai rumah, istirahat, nonton TV. Nonton TV itu kan mau isinya berita, mau sinetron. Kalau hukum asalnya kan ubah hukum asalnya. Tapi kalau pendekatannya taqarrub ila Allah, ini kita juga akan berpikir. Misalnya nyetel TV, Bismillahirrahmanirrahim. Nyetel TV, sinetron. Ya, kita mikirnya kalau kaum muslimin kan tidak hanya urusan mubahnya. Tapi misalnya begini, ini tadi sehari saya sudah baca Quran apa belum ya? Misalnya begitu. Hari ini saya sudah baca Quran apakah belum? Terus kita bilang kita belum baca Quran sama sekali. Terus kita melihat televisi bisa sampai 1 jam. Terus baca Quran 5 menit sudah ngantuk. Coba kita pikir, ini kira-kira kita merasa bersalah nggak gitu? Apa iya mata kita ini
kita tegakan untuk melihat yang mubah misalnya, sementara yang wajib, yang sunnah itu belum kita lakukan. Itu namanya membingkai, itu tidak semata-mata pada amal yang disebut itu, tapi juga apa? Dibandingkan dengan amaliyah yang lainnya yang mungkin belum kita lakukan. Nah, nanti kalau kita begitu, maka semakin hari itu kita akan bisa semakin melihat mana-mana yang semakin bagus untuk bisa kita lakukan, walaupun mungkin itu statusnya itu tidak salah, atau mungkin istilahnya mubah, bahkan mungkin makruh. Nah, itu. Makanya disebutkan di sini, yaitu apa? An jami'i syawa'ib. Jadi tajridu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'i syawa'ib. Syawa'ib itu ya sesuatu yang mengotorinya, yang merupakan celah, merupakan aib, merupakan sesuatu yang tidak bagus. Apa bentuknya? Ya apapun yang kira-kira itu tidak cocok, tidak pas kalau dikaitkan dengan taqarrub, itu namanya syawa'ib. Atau disebutkan dalam pengertian yang lainnya, yaitu huwa ifradullah azza wa jalla bil qasdi fit ta'ati, yaitu memurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tujuan segalanya itu dalam bentuk ketaatan. Jadi memperbanyak, meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari keikhlasan. Jadi kalau bisa kita taat itu jangan stagnan. Stagnan itu sudah bagus, maksudnya kita biasa sholat subuh berjamaah itu sudah bagus. Tapi kualitasnya kalau bisa jangan kita puas dengan kualitas yang sehari-hari sudah kita capai. Kalau bisa kita terus tingkatkan. Apanya ya tidak tahu. Mungkin dari segi lamanya, ya mungkin dari segi variasi bacaannya, mungkin dari segi pemaknaannya dari apa yang kita baca, ya mungkin dari segi ketepatan waktunya. Ya, kalau sebelumnya sukanya masbuk, ya, kemudian supaya tidak masbuk bagaimana? Sudah tidak masbuk bagaimana kalau bisa kita yang sebelum waktunya? Ya. Itu banyak yang bisa kita tingkatkan dari amaliyah ibadah apapun, ya, supaya kemudian itu merupakan upaya kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau disebutkan juga dalam pengertian lainnya, yaitu apa? Huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawami an-nadhar ilal khaliqi. Disebut juga ikhlas itu artinya adalah mengabaikan penilaian makhluk, mengabaikan pandangan orang lain, ya, mengabaikan pandangan orang lain itu, ya, kemudian diarahkan kita hanya mau dinilai, hanya mau dilihat hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya tidak peduli apa yang menjadi penilaian orang lain. Tidak lagi mengukur amaliyahnya itu pada apakah nanti dipuji ataukah tidak. Jadi kalau kita sudah sampai seperti itu artinya kita sudah memasuki jalan yang benar, itu jalan keikhlasan. Ya. Nah, kemudian juga disebutkan, diulang lagi, wal ikhlasu syartun liqabulil amal as-shalih al-muwafiq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas itu merupakan syarat diterimanya amal, yang mana amal itu juga merupakan syarat diterimanya.
amal itu sendiri. Jadi dua-duanya itu saling berkaitan. Ya. Dan amal yang soleh itu disebut amal soleh kalau dia itu muwafik atau sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ingin mengukur seberapa kita ini terpanggil, ya mas kalian, mendapatkan hidayah dari pemahaman seperti ini, itu biasanya kita langsung berpikir begini, kira-kira amal saya selama ini sudah sesuai dengan sunnah Rasul apakah belum ya? Itu berarti kita nyambung dengan tema ini. Yang kedua, kita kemudian punya azam, mempunyai tekad, saya akan semakin serius sungguh-sungguh di dalam mempelajari amal-amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi itu yang mana. Karena apa? Karena khawatir nanti amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tiadalah mereka itu diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, ya, dengan memurnikan ad-din, yaitu ketaatan kepadanya, ya. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Keikhlasan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebatas himbauan, ya. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha. Jadi ikhlas itu di samping merupakan syarat, dia juga merupakan perintah. Berarti apa? Kita harus memperjuangkannya. Kita harus berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya kita bisa seikhlas mungkin. Maksudnya apa? Karena perintahnya kita jalankan sekuat kemampuan kita. Jangan kita sudah puas. Bahkan yang terbaik apa? Sampai kepada kematian kita, jangan pernah kita merasa puas atas kualitas keikhlasan kita. Terus kita perjuangkan. Nah, ini kalau tadi ayat Quran, sekarang sunnah Nabi SAW tentang ikhlas itu bagaimana. Ini disebutkan, diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita rajulun ghaza yaltamisu al-ajra wa dzikra." Ini kalau di bahasa letterlucknya begitu. Ini sebenarnya termasuk yang kurang sopan. Orang tadi itu kurang sopan. Karena ungkapannya itu ara'aita. Ara'aita itu menurutmu bagaimana? Ya ditanya siapa? Rasulullah.